Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Indasari. Di sini kita akan bahas mengenai materi sebelumnya ya, mengenai kebutuhan pegawai dan melanjutkan materi sebelumnya. Oke, pada pertemuan kali ini masih dengan kompetensi dasar yang sama dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menguraikan prinsip-prinsip penyusunan formasi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sistem penyusunan formasi pegawai. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan proses penyusunan formasi. Yang pertama, jumlah pegawai sesuai dengan beban kerja. Jadi, pegawai itu harus disesuaikan dengan beban kerjanya. Misalnya untuk mensortir dan mengklarifikasi laporan sebanyak 200 data. Maka pegawai yang dibutuhkan ada berapa orang gitu, misalnya 5-6 orang. Lalu yang kedua, formasi tersedia dengan adanya posisi jabatan yang kosong. Jadi formasi yang tersedia memang untuk jabatan yang kosong gitu, untuk mengisi jabatan yang kosong. Lalu yang ketiga, beban kerja tidak berubah, komposisi jumlah pegawai tidak berubah. Lalu yang keempat, kebutuhan pegawai dinyatakan dalam jabatan dan syarat jabatan. Misalnya untuk syarat jabatan itu ada pangkat, pendidikan, pelatihan dan kursus atau diklat, lalu juga ada pengalaman kerja. Jadi syarat jabatan itu diperlukan untuk kebutuhan pegawai. Lalu yang kelima, ditunjukkan dengan jumlah pegawai dalam jabatan. Jadi misalnya jabatan administrasi ada berapa orang, misalnya 10. Terus jabatan fungsional ada berapa? Misalnya ada 15. Dan yang keenam, peta jabatan dan uraian jabatan analisis jabatan gitu. Jadi misalnya ada berapa bagian yang kosong, lalu uraian jabatan itu misalnya itu ada nama, kode jabatan, tugas, bahan kerja, unit organisasi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem penyusunan formasi. Jadi, sistem penyusunan formasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem sama. Sistem sama ini adalah sistem yang digunakan untuk menentukan formasi yang memuat jumlah dan kualitas pegawai yang sama pada setiap satuan organisasi tanpa memperhatikan beban kerja. Contohnya nih, misalnya di sebuah perusahaan ada 50 pegawai dengan kualitas yang sama itu baik kinerja ataupun kemampuannya. Nah, perusahaan ini tidak memperhatikan beban kerjanya. Misalnya ada 500 data nih, ya pekerja itu harus selesai gitu kan. Jadi tidak melihat gitu untuk pegawainya berapa, beban kerjanya juga berapa gitu. Jadi tidak membedakan besar kecilnya beban kerja yang diberikan. Lalu yang kedua ada sistem ruang lingkup. Sistem ruang lingkup ini adalah sistem yang digunakan untuk menentukan formasi yang memuat jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja pada waktu tertentu. Contohnya nih untuk jenis pekerjaan, misalnya pengetikan, lalu juga misalnya pengaktifan. Atau untuk sifat pekerjaan, misalnya kalau di TU itu kan bekerja selama jam kerja. Nah, beda lagi dengan tenaga ahli seperti tenaga medis atau pemadam kebakaran, itu memiliki waktu atau mereka bekerja dalam waktu 24 jam gitu kan, karena memang sifat pekerjaannya seperti itu untuk pemadam kebakaran, tenaga medis, ataupun satpam yang bekerja dengan waktu 24 jam gitu. Lalu selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai tahapan proses penyusunan formasi pegawai. Nah, di sini ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama itu ada analisis jabatan. Yang kedua ada perkiraan persediaan pegawai. Dan yang ketiga ada penghitungan kebutuhan pegawai. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari analisis jabatan. Nah, untuk analisis jabatan di sini, analisis itu artinya aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen, atau unsur serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam satuan organisasi. Jadi, analisis jabatan adalah proses, metode, dan teknik
untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan organisasi dan tata laksana. Analisis jabatan ini tujuannya untuk menentukan karakteristik atau ciri-ciri yang harus dimiliki seseorang dalam sebuah jabatan. Nah, analisis jabatan ini ialah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan syarat-syarat tertentu, seperti itu. Nah, selanjutnya nih ada pengertian analisis jabatan menurut ahli. Yang pertama itu ada Flippo tahun 1964 yang menyatakan bahwa analisis jabatan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang membutuhkan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan serta mempelajarinya lebih mendalam. Nah, sedangkan menurut Harianja 2007, analisis jabatan adalah usaha mencari tahu jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan dalam suatu jabatan. Selanjutnya, tujuan analisis jabatan yang pertama untuk memperoleh informasi. Yang kedua, untuk memperoleh pegawai pada posisi yang tepat. Misalnya dari segi kemampuannya, kecakapannya, dan juga keahliannya sesuai dan tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang ketiga, memberikan kepuasan pada diri pegawai. Jadi pegawai lebih senang dan puas atau sesuai gitu ketika diberi pekerjaan oleh perusahaan. Yang keempat, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Jadi iklim atau kondisi lingkungan kerja ini kan sangat berpengaruh terhadap sebuah produktivitas karyawan ya atau pegawai. Nah, biasanya dengan suasana yang lebih santai itu bisa mendukung kinerja pegawainya. Misalnya tempat kerja yang tenang, suhu di dalam ruangan, dan lingkungan yang terasa nyaman gitu. Kalau karyawan tidak nyaman, biasanya semangat kerja itu akan menurun. Nah, ketika karyawan merasa nyaman, maka biasanya produktivitas karyawan atau semangat kerja karyawan itu akan terus meningkat gitu. Lalu yang kelima, memudahkan penyusunan kebijakan-kebijakan program. Misalnya kebijakan program yang dibuat oleh perusahaan gitu. Jadi disusun dengan mudah sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi tercapai tujuannya. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya dan memberi saran, silahkan di kolom komentar. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk terus belajar dan semangat dalam belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.